Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, nama budaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Indonesia merdeka. Sebelumnya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ilham Raditya. Saya di sini akan menjelaskan salah satu daya tarik wisata yang ada di Sulawesi Selatan, yaitu Gua PT Kare. Ya pastilah kalau orang Sulawesi Selatan, orang Makassar, orang Goa, orang Takalar, apalagi orang Maros, pasti mengetahui daya tarik wisata tersebut. Di mana sih asalnya? Bagaimana sih awal mulanya? Bagaimana sih kenapa sih gua tersebut bisa ada? Tapi tidak semua manusia yang mengetahui, atau masyarakat yang dekat dengan lingkungan tersebut. Tidak semua masyarakat yang dekat lingkungan tersebut mengetahui mengapa sih ada gua tersebut. Awal mulanya gimana? Terus kehidupan dulu itu gimana? Nah, saya di sini akan menceritakan gua PT Kare tersebut. Jadi, gua PT Kare ini aksesibilitasnya ya, aksesnya dulu lah. Akses dari Makassar ke tujuan itu ya kurang lebih 1,5 jam. 1,5 jam baru jalanan aspal semua, terus disuguhkan dengan keindahan alam. Kars di Sulawesi itu terkenal kedua di seluruh dunia loh. Terkenal kedua di seluruh dunia sebelum Cina. Bayangkan, Kars di Sulawesi. Nah, ini dekat, lokasi ini dekat, sangat berdekatan sekali. Jadi ya kita disuguhkan dengan pemandangan yang indah, apalagi kalau pas mau nyampe ke Gua PT Kare tersebut, kita melihat bebatuan yang warna hitam, terus tanaman, rumput yang meninjau hijau begitu. Enak sekali akses dari sini ke tujuan, dari Makassar ke tujuan. Nah, mengenai transportasi, kita bisa menggunakan sepeda motor, mobil pribadi, atau bisa kita rombongan pakai bus, bisa juga masuk. Dikarenakan lahan parkiran atau lahan jalanan ya cukup dan sangat memungkinkan, enak, kemungkinan besar enak. Tempat parkir juga enak, luas. Jadi ya bagi kalian semua yang mendengarkan, kalian semua yang menjadi penonton, ini menjadi salah satu ketertarikan lah. Ayo kunjungi. Nah, mau gimana dikunjungi, saya belum tahu ceritanya gimana. Nah, saya akan menceritakan nih Gua PT Kare gimana awalnya. Jadi dari Leang-Leang ke PT Kare itu, Gua PT Kare itu hanya 200 meter, dekat lah. Kita olahraga dulu, pemanasan biar nggak dingin. Karena kan cuaca kalau di Maros itu kan lumayan lah dingin. Otomatis kita harus keluar keringat biar tahan tubuh semakin hangat begitu. Nah, singkat cerita, jangan banyak basa-basi, saya akan menceritakan tentang Gua PT Kare. Jadi Gua PT Kare itu pada zaman dulu dijadikan sebuah rumah atau
sumber daya manusia untuk bisa bertahan hidup, menjadikan lahan penginap lah, menjadi lahan penginap, menjadikan tempat tidur, menjadikan aktivitas sehari-hari, menjadikan kebutuhan, terus dijadikannya bermain di wilayah tersebut. Nah, itu pada zaman dulu bisa kita disebut manusia purba. Itu keterangannya oleh masyarakat sekitar. Ya memang banyak juga ilmuwan yang tertarik terhadap gua tersebut. Nggak tahu sih kalau ilmuwan, ya memang ilmuwan mencari tahu tentang banyak ketertarikan yang ada di dalamnya, banyak hal-hal yang menarik yang ada di dalam gua tersebut, sehingga yang membuat ketertarikan itu sendiri terhadap terhadap ilmuwan tersendiri. Nah, ilmuwan juga tertarik, apalagi kita ya, gimana sih di dalamnya, gimana sih gua tersebut, gimana sih awal mulanya gua tersebut. Jadi awal mula gua tersebut ada dikarenakan ya memang itu udah beberapa ribu yang lalu. Jadi menurut masyarakat sekitar, setiap 1000 tahun, jadi awal mulanya itu gua tersebut dipenuhi dengan air. Petekare itu dipenuhi dengan air sehingga tidak terlihat lah. Tapi setiap 1000 tahun air itu mengecil sehingga terjadinya bebatuan hitam lah. Banyak di sana bebatuan hitam di lereng-lereng tersebut. Nah, ada juga petekare, terjadinya munculnya gua petekare, sehingga dijadikan sebagai aktivitas atau kehidupan pada zaman dulu. Nah, gimana sih kalau cara makannya itu zaman dulu? Karena kan ada tempat tidurnya di gua tersebut, tapi makannya masa kayak makan batu begitu? Enggak. Jadi di petekare itu, di leang-leang itu, di luar gua tersebut banyak tanaman atau pepohonan yang dijadikan pada zaman dulu itu sebagai kebutuhan sehari-hari, makan, terus dijadikannya berburu, makan, bertanam, melestarikan alam, mengelola alam, lingkungan dan lain-lain, sehingga bisa bertahan hidup. Selain kita bisa menginap atau dijadikan rumah, kita juga bisa bertahan hidup pada zaman itu. Pepohonan dijadikan sebagai tempat alat masak, tempat bangku atau tempat tidur, bikin kursi atau dan sebagainya. Nah, apa sih yang membuat ketertarikan di gua tersebut? Jadi di dalamnya ada banyak hal-hal yang menarik. Yang pertama, telapak tangan. Banyak lukisan telapak tangan yang dibuat oleh manusia purba tersendiri. Yang kedua, babi rusa. Ada lukisan babi rusa. Nah, banyak juga lukisan-lukisan yang lain yang ada di dalam gua tersebut. Nah, kenapa telapak tangan? Apa sih maknanya telapak tangan? Jadi ada dua makna. Yang pertama itu jika telapak tangannya banyak atau cuman lengkap, 5 jari lengkap, itu warga sekitar disebutnya dengan kelompok hidup. Nah, kalau 4 jarinya
itu disebut dengan berduka cita. Jadi kita bisa dilogikakan ya, tangan 5 berarti masih lengkap. Nah kalau tangan 4 berarti ya berduka cita, entah ada yang meninggal atau apa, atau dijadikan tangan 4 itu tangan 4 ramo itu dijadikan sebagai apa ya, kenangan bagi orang tersebut. Nah ada juga babi rusa yang terpana di dalam hatinya. Di dalam hatinya itu apa, ada panah yang apa ya, yang menembus ke dalam hatinya terhadap babi rusa itu. Entah itu waktu dulu itu berburu, entah gimana. Jadi ya banyak hal yang menarik untuk dijadikan sebagai apa ya, kunjungan wisatawan, karena banyak pengetahuan yang meski diketahui atau mesti yang harus kita ketahui di dalam gua tersebut. Nah, gua tersebut sudah menjadi cagar budaya, cagar alam pada tahun 2018 oleh pihak berwenang. Jadi banyaknya ilmuwan yang tertarik terhadap gua tersebut. Entah itu mengukur dengan cara memakai penggaris dan bola. Ini hal yang apa? Hal yang minimalisnya, hal yang efektif. Atau jika kita tidak mempunyai alat untuk mengukur goa, otomatis kita dengan cara memanjangkan, bisa dengan 4 orang, dengan memanjangkan bola, terus dikasih penggaris di tengah-tengah, penggaris bulat, serta kita harus membutuhkan kompas. Itu dengan cara kita menghitung berapa meter ke belakang, berapa meter ke samping, itu dengan cara tersebut. Itu dulu. Tapi kalau sekarang kan banyak alatnya, modern, otomatis kan ada alat pengukuran gua tersebut. Tapi bukan ke situ. Para ilmuwan tidak ke situ. Para ilmuwan tidak tertarik dengan apa, pengukuran itu hanya apa ya? Hanya ingin mengukur lah. Kalau para ilmuwan masuk ke situ, ke gua tersebut, itu meneliti bagaimana sih awalnya. Nah, sehingga ada penjelasan dari mana awalnya, bagaimana sih kehidupannya, bagaimana sih gua tersebut apa, banyak lukisannya. Jadi banyak lah. Nah, untuk kalian yang menjadi pendengar, ayo kita kunjungi gua tersebut. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang baik. Lebihnya hanya Tuhan yang mempunyai kelebihan, dan kurangnya mohon maaf sekali. Ditutup dengan doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.